Karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatennya juga gabung kelur gitu. Dana untuk perpustakaan 16,2 miliar. Wih, untuk apa itu? Makanya saya tidak tahu. Sebelum itu nanti dibangun, apakah kita tidak punya UMKM pariwisata? Ada. Di Guang banyak itu kios-kios pariwisata. Di Sukawati banyak. Ya, saya kok tidak yakin gitu. Karena DPR-nya nggak bunyi sama sekali, DPRD Balinya gitu. Padahal rakyat lagi sakit, rakyat lagi kelaparan gitu loh. Berani enggak? Sekedar jadi anggota DPR RI nyumbang gong, sekedar anggota DPR RI nyumbang traktor, itu tidak strategis. Untuk di Komisi 5 terkait dengan infrastruktur tidak ada satupun, sehingga terhambat infrastruktur kita di Bali, mewakili aspirasi kita di Bali. Selamat datang di Jarak Podcast. Selamat siang Pak Putu. Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini saya berbincang-bincang dengan mantan KPU RI Republik Indonesia ini yang sangat populer. Beliau adalah tokoh yang terkenal di bidang penyelenggaraan pemilu kita di Indonesia, Pak Putu. Ya, apa kabar Pak Putu? Kemana aja? Sehat. Ya, karena Pak Putu muter-muter saya lihat. Ada beberapa hal Pak Putu. Pagi ini saya mau bertanya tentang sedikit mungkin tentang Pulau Bali yang kita cintai. Pak Putu tentu sudah memahami pemilih warga masyarakat Bali dalam angka, karena Pak Putu juga mantan KPU di sini. Ya, tentunya tokoh-tokoh yang bertarung ke pusat, baik daerah maupun provinsi, tentu Pak Putu tahu sekali. Nah, bagaimana kira-kira 2024 ini Pak Putu? Hangat ya? Menurut Pak Putu hangat ya? Ya, akan banyak kejutan di 2024-2025 ya kira-kira. Kenapa 25? 2025 kan pilkadanya. Pilkadanya ya? 2024 pilpresnya. Pilpres ya. Dua-duanya estimasi Tiang dengan seluruh dinamika yang hari ini terjadi akan cukup menarik untuk diamati. Kalau bicara temperatur ya kira-kira di atas hangat-hangat kuku lah gitu. Untuk tidak mengatakan panas gitu ya. Karena di atas hangat-hangat kuku. Termasuk di konstelasi lokal Bali akan seru juga. Iya, karena Pak Putu banyak mengkritisi pemerintah. Tentu pemerintah ini kan mesti harus dikritisi bila mana kira-kira tidak pro rakyat. Pak Putu saya lihat di YouTube, di media cetak elektronik mengkritisi dengan hal yang positif untuk perbaikan. Nah, ini yang diharapkan oleh pemimpin. Kalau pemimpin yang bijak itu kan harus diterima kritisi itu ya, kritik-kritik itu untuk membangun kan. Menurut Pak Putu, selama pemerintahan Bapak Gubernur sekarang ini, kira-kira bagaimana ya dari APBD-nya, bantuan-bantuan pusat, baik transfer daerah, kementerian lembaga, karena ini gebrakannya begitu hebat di publik melalui media cetak dan elektronik. Bagi yang paham mungkin ya mensupportnya secara positif, tapi ada beberapa yang mungkin ada miss sedikit, pasti sudah melalui media cetak dan elektronik juga disampaikan. Menurut Pak Putu bagaimana kepemimpinan beliau? Baik, sebelum Tiang menjawab pertanyaan Pak Putu Leong sendiri menyangkut masalah bahasa sederhananya kira-kira kinerja pemerintah provinsi. Saya ingin menggarisbawahi dua hal. Pertama, Tiang beruntung 3 tahun kepemimpinan pemerintah provinsi hari ini lebih banyak ada di Bali karena COVID. Ini penting. Untuk yang katakan bahwa kalau saya berbicara hari ini bukan menilai Bali dari Jakarta gitu ya. Baik, ya. Tapi menilai Bali langsung dari Bali karena kita ada di Bali. Lebih banyak ada di Bali setelah pandemi ini gitu. Jarang-jarang ke luar daerah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bali memerlukan lebih banyak lagi orang yang berani bersuara. Kalau kita melihat realitas sosial hari ini kan semuanya serba terkunci. Semuanya serba membungkam dirinya masing-masing gitu. Apakah karena dibungkam, apakah karena membungkam dirinya secara sadar, karena kepentingan ekonomi.
Apakah kemudian sejumlah kelompok kritis media kemudian diam karena merasa dapat support dari APBD, tidak berani kritis pada pemerintah, itu kan tidak sehat. Demokrasi yang sangat hegemonik dan membiarkan pemimpinnya tanpa dikontrol itu tidak sehat. DPRD provinsi saya lihat juga mau dari fraksi-fraksi non merah juga tidak ada yang bersuara cukup kritis gitu ya. Buat saya ini agak berbahaya gitu, membiarkan pemimpin berjalan tanpa kontrol itu berbahaya. Karena itu kalau saya kemudian sering diundang podcast, memang sadar mendedikasikan diri untuk bisa menjadi bagian dari sedikit mainstream itu untuk bersuara berbeda, sehingga ada ruang demokrasi di Bali ini lebih terbuka gitu. Dan kita sebetulnya menggugah lebih banyak tokoh muda yang berani bersuara kritis, sehingga tetapi tetap harus konstruktif, sehingga pemerintah punya pembanding, kira-kira begitu. Nah ini dua catatan pertama. Baru saya masuk sekarang menjawab pertanyaan tadi gitu. Bagaimana sebetulnya evaluasi terhadap seluruh proses kepemimpinan hari ini. Maka kalau membaca kepemimpinan hari ini memang tidak apple to apple membandingkan dengan 3 tahun kepemimpinan Dewa Brate, 3 tahun kepemimpinan Mangkupastike, tidak apple to apple. Kita juga harus fair itu ya. Maksud saya ada 3 tahun suasana ini yang memang menyulitkan siapapun jadi gubernur untuk bisa berkreasi mengembangkan Bali di situasi COVID. Di situasi COVID, di situasi pandemi itu. Artinya kalau kita kemudian menilai seorang gubernur, saya selalu mengatakan di luar yang lain-lain sebetulnya 2 kunci utamanya menilai seorang pemimpin itu, kepala daerah. Pertama adalah pertanyaan sederhananya, apakah ia mampu meningkatkan pendapatan asli daerah? Kepala pemerintahan itu kan sama dengan kepala keluarga nih. Maksud saya podcast ini kalau ditonton oleh masyarakat biasa biar dia punya gambaran gitu. Untuk menilai pemimpin itu seperti apa. Sama kita menilai seorang kepala keluarga, seorang ayah. Kita dari luar melihat si ayah selama 10 tahun, oh dulu rumahnya semi permanen, setelah 10 tahun, oh sekarang lantai 2 gitu kira-kira ya. Maka orang tetangga-tetangganya mengatakan, oh bapak A itu 10 tahun terakhir ini hidupnya lebih sejahtera karena pendapatannya meningkat. Buktinya rumahnya sekarang dulu semi permanen, sekarang jadi lantai 2 gitu. Anaknya dulu cuma sekolah SD, bapaknya sekolah SD tapi semua sekarang anak-anaknya kuliah. Nah gitu kira-kira ya. Anaknya sehat semua gitu misalnya. Nah untuk menjelaskan bahwa di rumah tangga itu bapak ini berhasil meningkatkan pendapatan keluarganya sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga itu. Oke, tunggu sebentar ya, Kira-kira karena begitu. Gini, gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita, ya ini kan Gubernur kita, ya kemarin berwarna sebelum menjadi Gubernur. Sekarang kan milik masyarakat Bali. Betul. Beliau melakukan gebrakan pembangunan hampir di seluruh Bali. Ada beberapa pembangunan, ada Besakih, penataan Pura Besakih, penataan Pantai Sanur, penataan Pantai Kuta, ada PKB, ada tol dan lain-lain ya. Karena ini tentu mengambil banyak risiko sekali. Karena bukan itu aja yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali anggaran. Ya. Anggaran ini kan mesti harus equal, baik anggaran pendidikannya, kesehatannya, apalagi di suasana Covid kalau salah menganggarkan, salah kita fokus terhadap apa kepentingan Bali, itu menjadi juga bumerang. Masyarakat Bali banyak yang menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi sekarang ini debitor-debitor itu yang bergerak di bidang pariwisata sudah tutup buku dia. Nah, bagaimana kira-kira kebijakan Bapak Gubernur, apa langkah-langkah Gubernur yang mesti harus dilakukan untuk masyarakat Bali pada umumnya? Gimana? Nah, itu yang mau saya tambahkan tadi itu. Nah, maka pertanyaannya kalau saya lanjut tadi yang tadi itu, kalau kita kemudian ingin menilai hari ini kepala pemerintahan seorang gubernur, maka kita tidak perlu jauh-jauh, kita cek aja 3 tahun ini. Maka pertanyaan besarnya 3 tahun ini apa yang sebetulnya diperlukan masyarakat Bali 3 tahun ini? Sehat. Karena kena COVID. Apa yang diperlukan rakyat Bali selama 3 tahun ini? Bisa makan. Sudah nggak usah bahasa tinggi-tinggi deh, biar pendengar kita bisa memahami. Saya ingin mengatakan bahwa gubernur seharusnya berkonsentrasi 3 tahun ini untuk menyehatkan rakyatnya dan memberi makan rakyatnya gitu. Kenapa harus diberi makan? Karena pertumbuhan kita minus sampai 11 kok.
Iya. Jelas APBD kita defisit sampai 1 triliun, pendapatan berkurang. Baik. Maka kalau kita kemudian menilai seorang gubernur, apakah hari ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah? Ya tidak bisa. Iya. Gagal. Ya, Tapi kan kita nggak bisa nyalakan koster, gagal karena situasi pandemi. COVID. Nah sekarang pertanyaan tadi saya jawab. Ya. Lalu kalau gagal, APBD yang defisit 1 triliun ini sekarang jadi 7 triliun dan PAD yang terbatas itu, apakah sudah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menyehatkan rakyat dan memberi makan rakyat gitu, biar bisa rakyat tidak kelaparan, kira-kira begitu nih. Ini yang saya kritik. Jadi fokus penggunaan APBD Provinsi Bali selama 3 tahun ini tidak digunakan sebesar-besarnya untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan menyelamatkan rakyat dari kesulitan karena dampak pandemi. Problemnya adalah di situ. Nah, Pak Putu, kan bukankah sekarang COVID-nya sudah bagus? Iya. Tapi mari kita fair. Ini kan lebih banyak intervensi pusat ini. Dana-dana pusat yang kemudian luar biasa. Cek saja selama 3 tahun ini berapa dana APBD yang dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemudian dikontribusikan dalam rangka menyehatkan masyarakat. Dalam rangka disuntik untuk kepentingan UMKM, untuk kepentingan rakyat kecil, pedagang kecil yang menganggur itu. Berapa sederhananya berapa sembako yang sudah dikirim ke masyarakat untuk menyelamatkan dapur rakyat biar bisa ngebul barang seminggu misalnya. Itu kan sangat terbatas. Lalu duitnya dibawa kemana? Nah itu tadi jawabannya. Duitnya dibawa untuk kepentingan infrastruktur. Duitnya dipakai untuk kepentingan lebih banyak untuk kepentingan pengembangan adat. Saya ingin mengatakan infrastruktur penting-penting, adat penting-penting. Tapi kan ini masyarakat kita hari ini sedang sakit, sedang melarat gitu. Harusnya kan anggarannya fokus dibawa ke sana. Mega-mega proyek semua sekarang sedang dibangun, itu belum dibutuhkan. Itu diperlukan tapi belum urgen pada posisi saat sekarang ini. Itu poinnya. Baik, karena era baru yang dimaksud Pak Gubernur itu yang mesti harus linear dengan kepentingan masyarakat bawah lah gitu ya. Harusnya, Pak Putu, ya. Karena kebanyakan pemerintah Bali ini dibantu oleh proyek-proyek pusat, kementerian lembaga lah ya. Begini Pak Putu, ada nggak masukan untuk pemerintah Bali terkait dengan situasi COVID ini? Sekarang ini masyarakat Bali ini sudah dibantu oleh pusat, baik tugas perbantuan dari APBD, dari provinsi. Tetap juga saya berkunjung ke daerah-daerah itu, sesak nafas mereka untuk hidup, untuk nyekolahin anaknya. Usaha-usahanya itu sudah stuck. Nah, bagaimana caranya biar bisa survive untuk mereka hidup? Strategi pemerintah seperti apa? Karena ini sudah relaksasi, sudah mau di stop. Nah, kemarin sudah ada usulan dari Bapak Gubernur melalui Menteri Keuangan, ya seharusnya ada PMK lah, Peraturan Menteri Keuangan khusus untuk Bali, biar masyarakat Bali itu tidak teriak, tidak mati gitu terhadap ekonominya. Apa kira-kira usulan Pak Putu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap Bali? Seluruh fokus anggaran baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan termasuk pemerintah desa itu digunakan sebesar-besarnya untuk memulihkan keadaan ekonomi rakyat. Kita bersyukur sekarang pariwisata sudah mulai pulih, tetapi kan tetap suasananya sebetulnya masih belum stabil betul. Inilah dalam situasi seperti inilah diinjeksi rakyat kita dengan support anggaran oleh pemerintah. Ketika sektor swasta tidak bisa berkutik, ketika bantuan dari luar juga tidak begitu banyak. Syukurnya ini pemerintahan Jokowi di pusat terus kan ada dana BLT, ada dana dari koperasi gitu. Kalau itu tidak ada kan habis kita gitu. Karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatennya juga gabung kelur gitu untuk bisa membantu rakyatnya. Jangan dulu udah ngurusin yang gede-gede begitu gitu. Saya tidak alergi adat enggak, saya tidak alergi infrastruktur tidak. Termasuk yang lain-lain, tapi kan faktanya hari ini pemerintah kan lebih banyak mengalokasikan untuk kepentingan mega proyek semacam itu. Ini yang seharusnya dikurangi. Ya, menyusun strategi yang bagus untuk kepentingan data saja misalnya, contoh sederhana ini saya kutip dari APBD tahun 2021 misalnya. Kalau kita berbicara soal fokus pembangunan, maka seharusnya fokus pembangunan itu kan di bidang pemberdayaan sosial kan. Betul. Karena masyarakat sedang susah. Dana dari dinas sosial itu cuma 22,8 miliar. APBD tahun 2021. Ini ekuivalen hampir sama dengan dana Infokom. Dana Infokom itu jatuhnya dana komunikasi dan informasi itu 20,6 miliar, itu kan sama gitu.
Ya apa urusannya kemudian dana komunikasi dan informasi yang hampir sama dengan dinas sosial? Dari sini saja sebenarnya udah jomplang gitu. Ya. Bahwa rakyat sedang diperlukan penanganan persoalan sosialnya, kok dananya sama rata begitu. Maka logika berpikir saya kalau APBD-nya sehat, dana untuk kepentingan sosialnya tinggi, disupport tinggi, kemudian bahwa kemudian ada dana kesehatan dan pendidikan kan karena sudah diatur oleh APBN misalnya 20% untuk kepentingan pendidikan. Ini ada yang aneh lagi misalnya di APBD 2021. Dana untuk perpustakaan 16,2 miliar. Wih, untuk apa itu? Makanya saya tidak tahu. Untuk apa gitu? Mungkin untuk nah sekarang pertanyaannya, orang lagi sakit, orang lagi butuh makan, apa urusannya sama perpustakaan? Kita nggak alergi gitu loh. Ini 2021 ini kejadian nih. Dana perpustakaan 16,2, sedangkan dana pemberdayaan sosialnya sendiri 24, pemberdayaan masyarakat 24,3, dinas sosialnya 22. Kok tidak ada ini, tidak ada apa namanya politik terhadap masyarakat. Betul, politik anggaran yang betul-betul apa namanya memihak ke publik, kok sama rata seperti itu. Inilah yang saya kritik, struktur anggaran yang tidak memihak kepada situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Ini pariwisata saja cuma 15 miliar misalnya. Pada tahun 2021 gitu ya. Nah, struktur anggaran semacam ini yang saya bantah. Kalau misalnya kita bicara adat misalnya, Pak Putu mungkin sudah dengar bagaimana angka sekitar 470 miliar itu disubsidi untuk kepentingan adat. Kemudian pembangunan gedung-gedung MDA. Itu kejadiannya 2020, itu kejadiannya 2021. Kalau pemerintah itu care kepada rakyat, uang-uang CSR itu untuk kemudian MDA itu kita kan habis misalnya sampai 6 miliar, berapa miliar. Kenapa itu tidak disuntikkan untuk kemudian membantu rakyat yang sedang kelaparan gitu? Kenapa itu tidak disuntikkan untuk membantu rakyat yang sedang sakit? Sudah jelas kita makan saja rakyat susah gitu pada 2020, 2021 kok pemerintah provinsinya masih jor-joran ngurusin infrastruktur dan lain sebagainya. Kan nggak nyambung ini. Saya ilustrasikan sederhana begini nih untuk masyarakat biar paham nonton podcast ini. Ini rumah tangga nih bapak, seorang bapak jadi kepala rumah tangga. Bejelas panaknya gelem, sing ngidang makan, kamar mandi ini memelah-melah benaina ben jadi bisnya ben kemu gitu. Kasarnya ini begini nih, menjelaskannya pada masyarakat. Ini bapaknya kan nggak bener ini, anaknya besok belum bayar SPP, makan tidak jelas besok, anaknya lagi sakit perlu ke rumah sakit, kok uang yang dia miliki terbatas itu dipakai bongkar kamar mandi yang nggak penting, kayak gitu nih ilustrasinya nih. Untuk biar orang paham itu nggak bener ini. Yang bener apa bapaknya itu? Sudahlah jangan bongkar koperasi, bahasa pemerintah provinsi. Jangan dulu bangun gedung-gedung besar kayak begitu tuh, yang sampai sekian triliun habis di Kusambo itu. Nggak usah dulu dibawa ke sana duitnya. Tapi bantu dulu rakyat. Ada kemudian pedagang kecil yang susah, kasih modal tanpa agunan, support masyarakat yang belum ini melalui pemerintah desa, ditambah dana desanya, lalu diberikan sembako misalnya biar orang bisa bernapas gitu. Ya, kira-kira politik anggarannya yang nggak bagus ini. Berarti masukan dari Pak Putu adalah politik anggaran supaya pro rakyat sesuai dengan kepentingan masyarakat di situasi yang emergensi saat itu. Ya. Kira-kira itu, karena pembangunan yang mereka lakukan itu sudah memang diprogramkan dari sebelumnya. Seperti tol dan lain-lain shortcut itu memang dari sebelumnya sudah terplan itu. Ya, itu juga sebelumnya. Saya harus mengatakan Pak Koster tidak boleh mengklaim itu. Oh, karena saya shortcut jalan. Enggak, ini zamannya Mangku Pastike shortcut sudah digagas kok. Gitu. Tapi Pak Mangku Pastike tidak berani mengeksekusi, gimana itu? Ya kan karena bukan tidak berani mengeksekusi, kan karena kebetulan masa jabatannya habis dan dieksekusi sekarang. Jabatannya habis. Termasuk ide soal jalan tol itu juga lama. Sekarang yang saya kritik soal pusat kebudayaan Bali itu. Pusat kebudayaan Bali yang ada di Kusambo itu. Tunggu dulu. Itu kan tempat bekas gali pasir itu Pak ya. Di situ kan tempat yang tidak bermanfaat terus sekarang dibangun menjadi manfaat. Gimana menurut Pak Putu? Ya, kalau orang menangkap ini kan bagus niatnya Pak Koster nih. Tanah yang terlantar dipakai pusat kebudayaan. Baik. Niatnya bagus, tapi hati-hati. Ya, gimana itu? Hati-hatinya begini. Tempat itu secara topografi disukai atau tidak disukai, diakui atau tidak diakui, itu adalah daerah aliran lahar. Aliran lahar secara topografi gitu. Sekarang kita bangun pusat kebudayaan, kalau mudah-mudahan tidak. Kalau besok-besok Gunung Agung meletus kan laharnya pasti lari ke sana gitu. Hancurlah gedung itu gitu. Karena meleleh bakal ke sana lahar dari Gunung Agung itu.
Saya ingin bertanya sama Pak Putu, kayak sederhananya begini, kalau Gunung Agung meletus, apa kita bisa atur laharnya mau kemana? Tidak bisa kan? Ya gimana, itu kan kehendak yang di atas, Pak. Oke, kalau Gunung Agung itu dulu clear, tidak bisa diatur, tapi teknisnya pasti konsultan sudah ya, Pak, tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Nah, yang kedua, konsultan pembangunan pusat kebudayaan Bali itu nggak berpikir sampai ke situ. Apa dia kemudian berpikir, nanti kita bisa atur laharnya biar datang ke sini, kan enggak. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau gunung meletus ada lahar, maka alirannya ke daerah mana? Pasti ke aliran-aliran cekungan itu yang sudah ada sebelumnya toh, ke sungai, kemana. Nah, itu daerah sungai itu, Tukan Unde itu suka tidak suka itu semua masuk ke situ, lahar akan masuk ke sana. Kalau Gunung Agung meletus, habislah itu pusat kebudayaan Bali, rata itu semua. Waduh, serem juga. Lalu untuk apa itu bangun? Kritik saya yang kedua, penggunaan dana PEN itu kan pemulihan ekonomi nasional, kok dipakai ke infrastruktur? Harusnya apa, dana PEN pemerintah provinsi itu nih Pak Putu kurang dana nih, biar medianya bagus, disuntik. Ini ada koperasi kurang duit nih, UMKM disuntik. Harusnya kan dana pemulihan ekonomi bawa ke sana. Kritik saya di sana. Jadi menurut saya tidak begitu cukup bermanfaat proyek mercusuar semacam itu. Orang Pak Mantri juga sudah punya art center, kenapa tidak art center yang difungsikan secara maksimal gitu? Ya begini Pak Putu, karena beliau memiliki tujuan begini, supaya DTW, daerah tujuan wisata itu bisa satu pintu melalui ke Kelungkung, bisa melihat semuanya di Kelungkung. No. Gimana itu? Ini salah membaca Bali. Ya. Bali itu terkenal bukan karena mega-mega proyeknya. Terkenal kan cara? Bali itu terkenal karena culture yang hidup di masyarakatnya. Ya. Kita tanya orang asing, dia mau datang ke sini karena apa? Oh, karena GWK? No. Karena pusat kebudayaan Bali? No. Kenapa? Karena saya suka lihat kehidupan masyarakat di tenganan yang alamiah semacam itu. Di pusat-pusat living kehidupan masyarakat itu sebetulnya. Jadi tidak usahlah pemerintah intervensi terlalu jauh dengan yang gede-gede kayak begitu. Sama dengan ada pertanyaan kepada saya Pak Putu, di pusat kebudayaan Bali nanti kan juga ada gedung akan dibangun memihak kepada daerah miskin. Ada outlet-outlet untuk kepentingan UMKM semua. Ini seolah-olah pemerintah provinsi kan memihak kepada UMKM. Pertanyaan saya sederhana, sebelum itu nanti dibangun, apakah kita tidak punya UMKM pariwisata? Ada. Di Guang banyak itu kios-kios pariwisata, di Sukawati banyak, di sepanjang Bali Selatan ini banyak. Kalau kemudian kita jadi pemimpin, kenapa enggak itu yang disuntik dengan modal biar dia sehat itu? Kenapa harus bangun gede-gede kayak begitu? Enggak butuh Bali gitu. Hidupkan seluruh kehidupan desa wisata yang bagus. Di Sidemen ada desa wisata yang bagus. Kemudian di Tenganan, Pegeringsingan, di Kintamani, di Songan, itu yang seharusnya disupport oleh pemerintah kabupaten sehingga berkembang. Sehingga kita sebut sebagai pariwisata budaya berbasis desa adat. Pariwisata budaya berbasis desa adat betul-betul tumbuh di sana. Contoh nih, Karangasem, Bugbog, desa adat Bugbog. Sekarang kan sudah punya view yang bagus di situ. Kalau nggak salah itu yang pasir putih itu dan di atasnya yang sangat eksotik itu. Kenapa enggak itu disuntik misalnya sehingga desa adat Bugbog kemudian bisa mengembangkan kawasan itu sehingga kemudian survive desa adatnya, masyarakat desanya tidak perlu ke Denpasar karena terbuka lapangan kerja. Konsep pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat inilah yang sebetulnya disuntik. Tidak usah membangun gedung-gedung besar yang mohon maaf ya, karena saya orang politik juga, itu kan legacy saja. Akhirnya ujung-ujungnya zamannya Pak Koster mewariskan ini, zamannya Pak Mangku mewariskan ini, urusannya kan begitu akhirnya. Kira-kira begini Pak Putu, masukannya pasti akan didengar ini supaya kedepannya menyusun program yang pro rakyat lah ya, sesuai dengan kepentingan masyarakat Bali. Karena ini sudah berjalan. Saya kok tidak yakin gitu. Karena DPR-nya nggak bunyi sama sekali, DPRD Balinya gitu. Pertanyaan saya, apa 55 anggota DPRD Bali itu berani melawan dan berani berdebat dengan Pak Koster selaku gubernur misalnya? Enggak, saya kira. Buktinya selama ini apapun yang terjadi tidak ada suara-suara di Bali, apalagi medianya juga bungkam semua gitu.
Makanya orang seperti saya ini perlu di Bali lebih banyak lagi gitu, Iya, berani untuk bersuara, hal yang positif. sehingga demokrasi itu menjadi hidup. Tapi kita tetap harus berbasis data. Ya. Saya tidak suka, bukan tidak suka sama Pak Putu, tapi kebijakannya. Nah, kalau kebijakannya bagus, kita puji. Nah, seperti sekarang Pak Koster niatnya kan baik, concern pada adat, concern pada agama, niatnya baik. Nah, nanti kita lihat apakah niat baik ini selaras dengan hasilnya. Nah, kalau besok-besok niatnya Pak Koster membangun desa adat segala macam itu bagus, lalu tiba-tiba di semua tempat tiba-tiba kebulatan tekad, wow, saya paling pertama akan teriak, oh ini tuh maksudnya Pak Koster ya, kasih desa adat itu bantuan-bantuan dan seterusnya, kan itu nggak boleh. Baik. Mempolitisasi desa adat misalnya. Baik, sebentar. Ada nggak dari segi teknis? Ya, mungkin karena ini sudah mengarah ke teknis, tentunya ke kadisnya ya. Pak Putu terkait dengan pembangunan itu kan kadis-kadis ini punya fungsi ya, karena gubernur ini mendapat usulan-usulan dari masyarakat melalui kadis-kadisnya. Kadis mana kira-kira yang memang mesti harus dipertajam dalam pembahasan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat Bali? Saya kok tidak relevan melihat fungsi kadis, Pak. Karena pengalaman kita ngurusin bupati, pengalaman ujungnya sebetulnya top leadernya. Bupatinya, ya. Pak Gubernur, Pak Gubernurnya. Ya. Jadi maksud saya politik anggaran Pak Gubernur itu clear apa tidak? Nanti dia tinggal breakdown saja ke kadisnya semua. Katakanlah misalnya kalau saya jadi pemimpin gitu ya, pemimpin daerah, ini rakyatnya lagi susah nih, sakit sehat ya, sehat semua. Pertama-tama karena ada fungsi anggaran di DPR, saya ajak ngomong semua anggota DPR-nya, bos, sudahlah jangan dulu titip macam-macam proyek gini gitu ya. Apa namanya, sisihkan dulu kepentingan pribadi masing-masing. Pak Putu mau didapil, mau bangun gong, mau bangun wandilan, no. Ngomong itu sama 55 anggota DPR. Nggak ada dulu titipan. Mari kita sehat bersama duduk. Rakyat lagi sakit, butuh dana kesehatan sekian, butuh stimulus ekonomi sekian. Kita bawa dulu semua APBD-nya ke sana. Ini semua 55 anggota DPRD yang punya kepentingan pribadi nitip-nitip ini stop dulu. Kepala dinas stop dulu gitu. Misalnya. Setelah dipotong 20% pendidikan, ini lagi sekian ini duitnya nih. Kita potong 50% untuk kepentingan sosial. Kita potong 50% untuk kepentingan kesehatan dan seterusnya. Yang lain-lain stop dulu. Itulah pemimpin yang sebetulnya gitu. Ya, clear kemudian, tidak kemudian disandera anggaran itu karena Pak Putu jadi ketua DPR, karena ini jadi ketua DPR ditip di sana, sehingga kemudian untuk kepentingan rakyat nggak ada. Padahal rakyat lagi sakit, rakyat lagi kelaparan gitu. Berani enggak? Iya, kira-kira begitu. Harus berani gitu. Harus berani. Pak Gubernur, tolong didengar ini aspirasi, kritikan yang positif supaya kalau saya jadi pemimpin, siapapun saya limbas itu, walaupun saya di impeachment misalnya oleh DPRD-nya. Harus berani ya. Di belakang saya kan ini Betara akan mencatat niat kita baik tidak, menolong rakyat apa tidak gitu loh. Kalau semua hitung-hitungannya kepentingan pribadi, pang naik 2 kali periode dan seterusnya, sudahlah. Nggak usah Bali ada pemimpin pun akan jalan gitu. Ya, berarti Renstra-nya ini mesti harus benar-benar pro masyarakat Bali ya. Pak Putu, yang terakhir ya Pak Putu. Ya, masukan sudah semuanya hampir sudah ini disampaikan, karena pagi ini di era baru yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, sedikit ke selatan ini akan macet Pak Putu ya. 10 bulan lagi kalau seperti ini bisa stuck Bali dan turis akan takut datang ke Bali. Benua ya, sekarang dirensrakan 2024 itu harus clear semua, akan menjadi pusat kunjungan internasional tourism spot lah ya. Ini proyek pusat ya. Pak Gubernur tidak ada kaitannya mendampingi sebagai rekomendasi terhadap pembangunan di benua. Tetapi ya, kita ini sudah tidak seimbang pembangunannya untuk mendapatkan equal ya. Masyarakat utara yang seperti Karangasem, Singaraja banyak mengeluh melalui media cetak, media elektronik. Banyak wakil rakyat yang juga menyampaikan ke saya sendiri, Pak Putu. Ada nggak apa sih masukan Pak Putu untuk infrastruktur ini tidak macet apa gitu? Strategi apa supaya lebih cepat kita dan turis tidak takut datang ke Bali? Pak Putu, kalau kita bicara Bali tidak macet, pertanyaan sederhananya, ilustrasinya kira-kira begini. Rumah kita mau bagus, jalannya mau bagus, kalau kita nggak punya uang nggak bisa. Berarti ini poinnya di situ. Finance ya. Nah, jadi yang penting sekarang adalah Undang-Undang 33 tentang dana perimbangan itu yang harus dikejar. Kita punya 9 anggota DPR RI, kita punya 55 anggota DPR provinsi. Berani nggak demo dalam tanda kutip datang ke istana, cari Jokowi
Semua bupati diajak. Bila perlu semua camat diajak datang ke istana. Pak Presiden, Pak Jokowi, Bali, tolong diterbitkan perpres agar dapat dana perimbangan dari pariwisata. Kalau itu kita dapat dana perimbangan dari sektor pariwisata, sama posisi kita kan seperti misalnya Kalimantan Timur yang dapat dana perimbangan karena sektor mineral batu bara yang ada di situ. Bagi hasil. Ya. Ini kalau itu kita dapat udah selesai itu barang, karena duit kita akan ada, dan itulah yang kita pakai untuk mensejahterakan rakyat Bali. Saya melalui forumnya Pak Putu sekarang ini, saya provokasi itu 55 anggota DPRD Bali, 9 anggota DPR RI, 9 bupati wali kota, demo rame-rame ke istana, demo dalam tanda kutip ya, pakai pakaian adat. Pak Presiden, kita mau menghadap nih, katakan kami punya masalah begini, kemarin kita sudah terpuruk, solusinya bagaimana? Tolong Undang-Undang 33 diberikan pada kita, breakdownnya melalui perpres dana perimbangan pariwisata. Kalau itu selesai, sudah selesai barang itu gitu. Ya, begini Pak, orang yang jago dari Bali yang mengurus anggaran seperti itu yaitu Bapak Wayan Koster sebelumnya jadi gubernur, dan paham sekali wantilan-wantilan mungkin seluruh Bali dibantu ya. Yang kedua, wakil-wakil rakyat itu, mereka itu banyak yang sudah berbuat tapi diam-diam tidak dipublikasi ya, seperti Komisi 4 diam-diam masuk melalui LM3 dan lain-lainnya banyak, tetapi tidak ada yang memperjuangkan infrastruktur, makanya Bali itu macet. Pak Putu, kalau sekedar jadi anggota DPR RI nyumbang gong, sekedar anggota DPR RI nyumbang traktor, itu tidak strategis. Ngambil duit di Banggar kemudian dibawa ke sini untuk bibit, nggak strategis. Yang strategis itu mereka bersembilan punya visi bagaimana Bali ini pendapatannya meningkat, bagaimana residu pariwisata bisa kita cegah, itu tadi dana perimbangan. Berjuang di situ gitu. Yang strategis sekarang untuk memberi contoh bahwa ini sudah strategis dikerjakan oleh 55 anggota DPRD apa? Misalnya Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali itu strategis. Kita punya payung hukum. Sekarang yang strategis yang lain apa? Undang-Undang 33 di breakdown dana perimbangan, rame-rame datang, itu baru strategis. Kalau cuma jadi anggota DPR RI nyumbang traktor, nyumbangin, udahlah, itu pekerjaannya anggota DPRD kabupaten itu kok. Dia harus berpikir yang jauh lebih strategis sehingga lompatan Bali ke depan itu jadi lebih luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya seperti itu gitu. Ya, ada nggak usulan, karena begini, Dapil Bali itu ada yang duduk di sama komisinya. Nah, gitu. Kalau urusan seperti ini kan kita bisa, kepentingan kita kan sama Pak Putu. Mau komisi apapun ketika dana perimbangan itu kita dapat, kalau jadi anggota DPRD DPR RI kan kita akan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kalau dulu kan kalau berpikir jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi saya dapat apa untuk mengamankan kursi saya, sudahlah. Itu makanya saya nggak suka mau jadi anggota DPR, mau jadi apa, nggak suka, lebih baik begini-begini saja gitu. Bisa teriak bebas gitu kan, nggak ada beban gitu. Yang penting omongan saya didengar, dilaksanakan, itu kan bagus itu. Betul, karena begini, di praksi itu kan kita contohnya dari Dapil Bali, kita ada pariwisata, ada yang duduk di Komisi 10 nyambung, ada yang duduk di Komisi 3 dengan Law and Human Rights nyambung. Sekarang untuk di Komisi 5 terkait dengan infrastruktur tidak ada satupun, sehingga terhambat infrastruktur kita di Bali, mewakili aspirasi kita di Bali. Dan syukurnya Presiden kita baik sehingga tetap infrastruktur diberikan juga kepada kita gitu kan. Ada syukur Pak Presiden. Tapi saya kembali luruskan, itu kecil-kecil lah. Yang jauh lebih penting sekarang ini mensukseskan Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali, dan kedua mengambil bagian agar kita punya hasil pariwisata yang luar biasa besar itu melalui dana perimbangan pariwisata. Itu tugas besar kita. Kalau itu sudah selesai, maka gubernur-gubernur berikutnya tinggal finishing aja, rapikan semua gitu. Kira-kira begitu ya? Sudah. Ada masukan nggak untuk teman-teman yang gini ya, karena ini konstatasi, karena kita bicara soal gubernur dan seterusnya, maka sebagai mantan KPU, stressing saya yang terakhir adalah saya tidak berbicara orang. Untuk periode kedua, calon gubernur 2024 nanti, 2024 sampai 2029 gitu, karena pilkadanya 2024 gitu ya. Maka saya berpesan kepada seluruh pemilih adalah jangan terganggu dengan seluruh bantuan-bantuan apapun yang diberikan oleh pemerintah manapun, tokoh manapun. Itu memang hak Anda. Jadi jangan ada beban. Bendesa tiba-tiba, karena dibantu oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten, lalu ada beban. Enggak, itu hak Anda gitu. Suara Anda berikan secara merdeka kepada calon yang cakap.
memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Calon yang cakap itu seperti apa? Saya tidak bicara personil. Ya. Calon yang cakap pemimpin Bali 5 tahun ke depan adalah calon yang mampu mewujudkan Bali untuk melakukan apa yang disebut dengan restrukturisasi paradigma pembangunan Bali. Kita sudah kapok nih gara-gara pariwisata yang babak belur ini, kita kemudian kena dampak sangat dalam. Maka harus ada sektor penyangga di luar pariwisata yang survive terus. Sektor penyangga yang survive itu apalah pertanian dengan potensi comparative advantage yang tinggi, nilai tambah yang tinggi, plus industri kecil. Maka tugas kita kemudian adalah pada saatnya nanti ada calon gubernur berdebat, kampanye, visi misinya, tanya dia, apa yang you lakukan dengan anggaran 7 triliun, 8 triliun itu untuk mengubah paradigma pembangunan Bali? Atau breakdown lebih sederhananya, berapa alokasi anggaran, berapa miliar tiap tahun anggaran diberikan untuk sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sehingga kemudian ada suntikan stimulus dari politik anggaran yang sudah mulai berubah 5 tahun ke depan. Sehingga kemudian kalau terjadi sesuatu seperti pandemi kemarin, pariwisata kolap, kita bisa tetap survive karena kita sudah diinjeksi oleh pemerintah yang cerdas untuk kemudian mengembangkan sektor pertanian dengan comparative advantage yang tinggi itu, plus sektor industri kecil yang sehat. Pariwisata tidak datang, kita masih aman, gitu kira-kira. Itu terakhir yang saya pesan. Kalau ada calon gubernur bisa seperti itu, pilih dia siapapun orangnya gitu. Ya, audien yang saya banggakan, Pak Putu menyampaikan, pilihlah ya calon pemimpin yang paham dengan hati masyarakat, dan dari politik anggaran sampai pemahaman struktur dari sentuhan hati melalui anggaran-anggaran. Terima kasih Pak Putu. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada tersinggung bila mana ada tutur kata saya sama Pak Putu salah. Saya minta maaf. Sampai jumpa di podcast jarak berikutnya.